Kompang adalah salah satu dari alat musik tradisional masyarakat Bengkalis, yang dimainkan secara berkelompok, dan berkembang menjadi suatu seni budaya pertunjukan yang bernama sama, di mana alat musik ini termasuk klasifikasi alat musik membranofon, yang memiliki selaput kulit, khususnya jenis drum berbingkai atau cangkang bulat. Dengan satu sisi ditutup kulit pada muka kompang, yang dimainkan dengan cara dipukul oleh jari tangan, di mana tangan yang lain memegang alat musik tersebut. Dalam hal ini, kompang bukan saja memiliki arti kata sebagai alat musik, tetapi berkembang menjadi suatu seni budaya yang berakar kuat pada masyarakat Bengkalis. Dengan pengertian lain, kompang juga diartikan sebagai sebuah kesenian memukul alat musik kompang, dengan pukulan tertentu yang menghasilkan bunyi, baik diiringi syair lagu maupun tidak diiringi syair lagu, yang melafalkan syair pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kondisi kompang saat ini tumbuh dengan pesat di Pulau Bengkalis. Dari dusun, desa hingga kecamatan di Pulau Bengkalis, sanggar-sanggar atau grup-grup kompang ini hidup dan terus beraktivitas. Selain laki-laki dewasa dan anak-anak muda, para perempuan juga turut aktif berkompang di Bengkalis. Kondisi ini membutuhkan jumlah kompang yang banyak. Salah seorang pembuat kompang adalah Pak Salim di Desa Bantan Air. Beliau membuat kompang, mulai dari balok, menjadi baluh kompang, kemudian menjadi kompang yang siap pakai. Baluh kompang Pak Salim, juga dibeli oleh Pak Usu Halim di Teluk Latak, dan Pak Long Zai di Senggoro. Keduanya membuat baluh menjadi kompang yang siap pakai. Membuat kompang adalah suatu kerajinan pengetahuan lokal yang terus berkembang. Dahulunya menggunakan pahat untuk melubangi balok menjadi baluh, sekarang telah menggunakan mesin bubut. Peralatan lainnya yang digunakan pun berubah, dari beragam gergaji tangan menjadi gergaji mesin. Dari beragam pahat tangan menjadi beragam pahat bubut. Dari beragam kikir kayu tangan menjadi beragam lembaran amplas kayu, atau kertas pasir untuk menghaluskan permukaan baluh kompang. Kompang dibuat dari kayu leban yang kuat. Kayu ini berada pada kayu kelas 1, yang kuat dan awet, setara dengan kayu jati. Ketersediaan kayu ini di Bengkalis, semakin hari semakin berkurang. Pak Salim harus mencari ke pelosok Bengkalis untuk mendapatkan kayu ini. Kayu yang telah dipotong-potong mengikut alur serat kayu, akan dibulatkan secara kasar menggunakan gergaji mesin dan beberapa alat modern lainnya, akan mempercepat proses penyelesaian pembuatan kompang. Balok kayu leban yang telah dibulatkan secara kasar tersebut, akan dibubut dengan menggunakan mesin bubut, sehingga menghasilkan bulatan kayu yang sempurna. Mesin bubut juga akan sekaligus membuat lubang tengah sesuai ketebalan badan kompang. Pak Salim akan selalu berhati-hati menggunakan mesin-mesin ini. Kita pasang di alat bubut.
lawanan. Yang sirong ke sini tuh arahnya ke sini, Heeh. yang sirongnya gini arahnya ke sini. Dia nggak mau ke sana itu. Makanya Pak Haji Bikin sendiri tuh, Pak. bikin sendiri. Balok kayu leban yang telah dibuat bulatan kasar, akan dibubut menjadi balok kompang seukuran 14 inci, dengan tinggi badan 4 inci, dan ketebalan dinding maksimal 1 inci. Mesin bubut menggunakan pisau atau pahat bubut yang khusus untuk membuat balok kompang tersebut. Sebuah proses yang mengandalkan kekuatan dan ketelitian. Penggunaan pisau atau pahat bubut ini harus hati-hati, supaya tidak melukai. Setelah terbentuk bulat di sisi luar badan atau baluh kompang, proses selanjutnya adalah melubangi kompang. Proses ini pun dilakukan dengan sungguh harus sangat hati-hati, supaya pisau atau pahat bubut tidak terpental, dan baluh tidak pecah. Sebelum lubang hampir terbentuk, terlebih dahulu balok kayu yang hampir menjadi balok kompang ini, diamplas menggunakan kertas pasir. Beragam kertas pasir digunakan, mulai dari yang kasar ukuran 80, sampai yang halus sekitar ukuran 400. Penggunaan tatakan amplas akan lebih aman, daripada memegang kertas pasir langsung ke putaran baluh kompang di mesin bubut. Setelah baluh licin, barulah seluruh proses pelubangan dilakukan. Bagian dalam baluh kompang akan diamplas juga agar halus dan nyaman ketika digunakan nantinya. Untuk keawetan, baluh kompang diberi cat pelapis pernis ataupun pelitur, sehingga mengkilat berwarna coklat. Pernis ini digunakan juga untuk memperlihatkan serat kayu yang ada pada kompang, sehingga lebih indah. Ini kulit kambing sudah dibasahkan, sudah dilembutkan. Sebelum direndam kita cukur dulu. Cukur dulu. Tapi ada juga pasang, cukur kemudian ada. Ada Pak Salim? Tergantung kepada si pembuat. Kalau Bapak Salim pakai Cukur dulu. cukur dulu, Nah, baru direndam, baru dipasang. Pasang ini istilahnya apa, Pak? Pasang ini mangkis. Mangkis. Inilah yang dinamakan mangkis. Proses memasang kulit pada baluh. Baluh. Yang sudah dikilatkan. Sudah dikilatkan. Oke. Ustaz dulu. Nah, kemudian Dilipat. Ke atas. Buat menjepit nih, Pak ya. Buat menjepit. Proses selanjutnya disebut mangkis atau memangkis. Memangkis adalah pemasangan kulit kambing pada baluh kompang dengan menjepit kulit pada 3 buah bingkai besi. Kulit yang dijepit terlebih dahulu ditegangkan semampunya, yang nanti akan diregangkan menggunakan tarikan tali sling. Baluh kopang diletakkan pada sebuah tatakan berputar. Tatakan ini merupakan kreativitas para pembuat kompang Bengkalis dengan menggunakan bekas dudukan kursi putar. Proses ini sangat efisien dan mempermudah pembuat kompang, sehingga kompang dapat diputar dan pembuat kompang tetap pada tempat dudukannya. Dahulu, pembuat kompang berputar-putar mengelilingi baluh kompang ketika memangkis. Bisa diputar-putar, Pak ya? Ya bisa nih, ini ya. Ah, Lain dengan zaman dulu. ya. Diakali dengan
Nah, kaki kursi, Bekas Pak, bekas kaki kursi. yang bekas kita manfaatkan. Masang talinya. Para pembuat kompang menggunakan tali seling baja ketika melakukan proses memangkis. Seling baja ini bersifat lentur, tetapi sangat kuat dibandingkan dengan kawat besi atau kawat jemuran yang kaku. Seling baja ini dimasukkan ke dalam lubang tatakan kompang sambil menjalin ke bagian bingkai besi di atas kompang. Seling yang di bawah tatakan akan diganjal dengan sebuah pasak yang kuat sehingga tidak lepas ketika proses peregangan kulit kompang dilakukan. Ini lubangnya ada 8 Pak. 8 buah lubang. Buah lubang. Nah, pukulnya tuh. Oh. Nah. Bunyi. Ini orang masang ini tekniknya beda-beda tapi tujuannya sama, satu tujuannya. Wis tegang, Pak. Nah, ini namanya dijemur. Tunggu sampai mengering ininya. Ya, ini Ini yang sudah kering. yang sudah kering. Kita amplaskan. Kita amplas sampai dia putih. Kalau diamplas sudah bersih, dia agak mengendor. Kita pelupur lagi. Pelupur lagi. Pukul. Masuk pelupur. Hajau lagi. Masuk warnanya biar Alamak. Wah. Data Takut bunyi dengoyo. dah. ini mana belum tegang. Memang kalau udah tegang ini tak ada suara, dia bunyinya tak itu berarti dah pol kulitnya ini. Oh, jadi ini belum ya? Belum. Oh, masih berbunyi. Belum. Karena belum. Tapi tidak perlu dijemur, digosok. Terus itu bagaimana belum tegang, belum pol nih. Kalau yang sudah itu berarti bunyinya tak gitu, Tak macam tanpa dengung. Itu yang sudah. yang sudah. Pelupur lagi. Pelupur lagi, hajau lagi. Oh, hajar. Hajar terus. Yun, yaring itu pada balu. Oke, sip. Belum. Berarti belum kan? Belum kan? Belum. Tapi kita nak kena tunggu sejuk dulu, dia tak boleh dipaksa. Ini, So, Dah. habis. nah, ini kulit sisa dibuat pita. Ini selot namanya untuk dipaku supaya ini lebih tebal, jadi pakan kulitnya tuh tidak kalah. 3/4 tapi itu masih dipotong lagi. Biasa satu ini mau 180 180 paku. paku. Tadi bekasnya ini pas ukurannya. Oh. Nanti dipotong sini, sisanya itu kadang ada ya pas. Itu dilem. Biasa dilem. Ditegakkan nanti tak apa-apa. Supaya kalau diketok nanti ininya tidak gerak. Makanya digam, Kasih lem, kasih lem. lem setan. Jam.
Kompang, sebagai sebuah seni pertunjukan kompang tradisi masyarakat Bengkalis, baik kompang duduk maupun kompang berarak, hadir dan digunakan pada acara-acara masyarakat seperti malam berinai pengantin, pernikahan, sunatan atau hitanan, maulid nabi, mengantar jamaah haji, menyambut jamaah haji, malam 1 Muharram, menyambut tamu penting, perayaan-perayaan berupa pawai, festival, maupun berbagai kegiatan lainnya, termasuk kegiatan-kegiatan di pemerintahan. Kelompok-kelompok atau grup kompang di masing-masing wilayah akan selalu memeriahkan setiap rangkaian acara dimaksud. Ini harus kayu lebat, kayu keras. Harus kayu keras. Kemudian di lubang 8 biji lubang. 8. Di lubang 8 biji. 8 biji. Kemudian dibuat alas dia. Alas dia ini. Ini contoh, ini alas. Ini alas dia. Ni. Dia Bulat. dia letak atas sini, atas tapak. Nah, lepas tu baru dia letak kompang. Dia letak kompang. Letak kompang itu nanti ditengok ni di bawah ini. Bagus tak duduknya? Kalau tak bagus duduk dia kasih ganjal sedikit. Supaya rata. Supaya rata. Nanti waktu tekanan dia ni, nanti ini bisa pecah. Oh, bisa pecah juga. Kena tarik. Bisa Kuat. Boleh dibaji ya. Ada dibagi. Jadi kalau saya tetap saya pakai ini Supaya tak lari. supaya dia tak lari. Kebanyakan orang kadang-kadang Taruh aja. kalau saya memang tahu kalau campak sebelah pecah. Lepas tu ini besi. Besi ini misalnya untuk bingkai. Untuk pasang. Berapa biji besi ni? Besi dia 3 biji. Oh, 3 biji. Tengok ukuran kompang. Ni. Jadi kulitnya yang kalau dapat kulit yang bagus kulit putih. Kulit putih. Ya. Bulu dia putih. Kulit putih. Pak Long dari dulu itu kulitnya disalai apa enggak? Disalai. Tidak. Enggak. Jemur. Langsung jemur aja. Sebab kulit ini makin lama dia makin Menciut. menciut. Baru dipasang ini bingkai pertama. Ini kulit dilipat. Ini gunanya bingkai ini untuk membawa Ke bawah. kulit ke bawah. Dan kemudian ini yang kedua Kulit buka balik. untuk mengunci. Mengunci. Ini untuk atas, untuk masukkan kawat. Jadi kawat dimasukkan itu. Kawat ini ukuran 4 meter. Selain Pak Salim di Bantan Air, di tempat lain, tepatnya di daerah Senggoro Bengkalis, Pak Zailani, atau akrab dipanggil Pak Longzai, membuat kompang sejak lama. Longzai memesan baluh kompang dari beberapa pembuat baluh, salah satunya baluh kompang buatan Pak Salim di Bantan Air. Baluh kompang tersebut dipangkis atau dipasang kulit kambing, sehingga menjadi kompang yang siap pakai. Terdapat sedikit perbedaan bentuk kompang buatan Longzai. Kompang buatan Longzai menggunakan 3 pasang kerincing berbahan kuningan yang dipasang pada badan kompang. Menurut Longzai, penggunaan kerincing ini untuk lebih menyemarakkan bunyi. Terkadang, Longzai membuat kompang tanpa kerincing, sesuai pesanan. Pulau Bengkalis menjadi pusat kompang, yang kemudian menyebar sejak lama di wilayah Kabupaten Bengkalis secara khusus, dan Riau maupun Kepulauan Riau secara umumnya. Persebaran kompang di Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Bengkalis, sangat meluas, baik dari sisi utara, selatan, barat, dan timur pulau ini. Pada sisi barat pulau dimulai dari Perapat Tunggal, Meskom, kemudian di Desa Teluk Latak, hingga ke Pedekik sampai Desa Bantan yang berada di sisi utara dari Pulau Bengkalis.
Di selatan dan timur, berkembang misalnya di Senggoro, dan jauh sampai ke Sungai Alam. Ratusan sanggar kompang berada di Pulau Bengkalis, karena kompang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Pulau Bengkalis. Saya bukan sayang. Pak Longzai menggunakan teknik sedikit berbeda dengan Pak Salim maupun Pak Halim. Dalam proses mencukur bulu kambing, Longzai akan mencukur kulit saat kulit telah diregangkan. Sedangkan Pak Salim di Bantan air, dan Pak Halim di Teluk Latak, proses mencukur dilakukan di awal, ketika kulit masih kering, baru kemudian memangkis. Apapun tekniknya, saat mencukur harus hati-hati supaya jangan sampai kulit kambing tersebut koyak karena pisau cukur. Nah, sampai selain pergi. Nah, selesai masa kulit. Baru dijemur. Baluh kompang yang telah dipasang kulit, dan telah pula dicukur tersebut, kemudian dijemur. Kembali ada perbedaan cara penjemuran ini. Longzai menjemur kompang dengan memberi kain basah di bagian tengah, kemudian dihimpit dengan batu yang berat. Tujuannya, agar bagian tengah kompang tetap lentur, sehingga masih dapat diregangkan lagi, dengan cara dipukul. Banyak yang bertanya, kompang dijemur, tapi kok tutup kain basah? Inilah kuncinya kompang. Ini sudah ditutup kain basah, batu. Oh, dijemur. Jadi ini, yang saya jemur ini bukan ini. Yang saya jemur ini bukan kulit ini. Kulit ini, Pinggir dia. pinggir dia. Kenapa? Yang ini kan nanti ini makin lama kan makin kembang dia. Kena air ini, dinyak dia batu. Iya. Nanti dia kembang dia turun kan. Iya. Yang saya jemur tu ini. Kulit ini supaya masak, supaya tegang, kering. Nanti kita naikkan lagi, kan otomatis lebih kuat yang kering daripada yang basah. Iya. Jadi yang basah ni otomatis ngikut saja. Yang ini. Jadi kalau tak tahu dipasuk, walhasil dikoyak. Kenapa? Kena benda ni basah sama basah kan. Jadi kalau ini dah kering nanti baru 4 jam 5 jam ni kalau hari panas. 4 jam 5 jam kalau hari panas. Kalau sudah sampai ketak bunyi, diangkat batu ni, baru dipukulkan lagi. Pukul lagi. Dia naikkan lagi. Baru dijemur keseluruhan. Tak pakai. Oh, gitu. Ini sudah, ni. Oh iya. Ya bang, ni tinggal baku sampai kering macam ini. Anda kering ini, ni dah, dah keras dah mati dia. Itulah yang dijemur tu sampai mati. Ini kan kembang ni ditekan itu batu. Nanti kita mukul ini mati kan sedap je dia narik. Kalah yang lembut daripada yang keras. Ketarik yang lembut. Bau sudah selesai ketarik. Bau jemur keseluruhan. Hasil ini. Jika selim ni supaya kulit yang ini sama kulit yang ini lengket. Kemudian dia lebih tebal. Lebih tebal, mudah memaku. Paku tidak merosak kulit. Selepas itu, nanti kalau dia rusak, kulit dia rusak dah lama-lama, nanti datang ke kita lagi, kita mudah mencabut.
bunyi. Iya. Belas itu 108. 108. Kalau 15, 120. Tengok ukuran kompang. Dia tak ada hijau. Dia tak ada hijau. Aku dah lama je benda. Dia dah dapat pun tadi tu kan dia dapat. Dia dapat. Tegaknya aja, nah, ikut aja. Nah. Nah. Posisi yang lagi basah, betul-betul kita naik di atas nih. Nggak ada ragu lagi nih. Tidak jauh berbeda dalam proses memangkis antara Pak Salim di Bantan Air, dengan Pak Halim di Teluk Latak. Kulit kambing dicukur terlebih dahulu sebelum direndam air, kemudian dipasang pada baluh kompang. Pemanfaatan bekas kursi putar menjadi hal yang sangat memudahkan dalam proses memangkis. Ketiga pembuat kompang tersebut, Pak Salim, Pak Longzai, Pak Halim, sama-sama tidak melakukan proses anggit atau menganggit lagi, karena hasilnya sama. Menganggit adalah proses pengasapan terhadap kulit kambing agar lebih tegang. Hal ini diganti dengan menjemur kompang langsung di bawah terik matahari. Apapun tekniknya, semua memiliki tujuan yang sama, dan menghasilkan mutu kompang yang sama pula. Kompang yang tetap lestari di Bengkalis, dan terus berkembang ke wilayah lainnya. La ilaha illallah.
Ila